Coba jujur, kamu pernah ngerasa hidupmu berantakan padahal dari luar kelihatannya baik-baik aja? Tenang, kamu nggak sendirian. Karena nggak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar bebas dari masalah. Orang yang kelihatan sukses, punya segalanya, uang, pasangan, karir, dan pengaruh, tetap menyimpan celah, kekosongan, dan rasa takut di dalam dirinya. Selama kita hidup di dunia fisik, bergantung pada benda-benda material dan mencari kepastian dari hal-hal di luar diri, kita nggak akan pernah lepas dari rasa khawatir. Dunia ini memang nggak dirancang untuk memberi kepastian. Kita pengen hidup stabil, penghasilan tetap, hubungan yang bahagia, masa depan yang aman. Tapi realitanya, dunia terus berubah. Hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Hari ini tertawa, besok bisa menangis. Dan setiap kali perubahan itu datang, ada satu hal yang selalu muncul, rasa takut. Akar dari ketakutan. Kita sering mengaitkan rasa aman dengan hal-hal luar. Gaji, tabungan, orang tua, pasangan, teman, status sosial. Selama semuanya masih ada, kita tenang. Tapi ketika satu saja mulai goyah, kehilangan pekerjaan, hubungan berakhir, atau masa depan terasa kabur, rasa aman itu tiba-tiba hilang. Ketika rasa aman hilang, pikiran mulai bekerja terlalu keras. Apa yang akan terjadi kalau aku gagal? Bagaimana kalau besok semua berubah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu melahirkan berbagai bentuk kecemasan, insecure, overthinking, anxious, bahkan depresi. Kita jadi gampang tersinggung, gampang sedih, gampang takut. Dari sinilah muncul penyakit-penyakit batin yang sering kita dengar hari ini. Gangguan kecemasan, stres kronis, burnout, sampai kehilangan makna hidup. Dan ironisnya, semua itu berawal dari satu hal yang sama. Rasa takut yang kita ciptakan sendiri. Dalam Bhagavad Gita, Krishna pernah bilang, rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Pernah kamu mikir begini, ternyata yang kita takuti bukan kenyataan, tapi bayangan tentang kenyataan. Kita takut gagal, padahal belum mencoba. Kita takut kehilangan, padahal belum tentu akan terjadi. Kita takut masa depan, padahal belum sampai di sana. Jadi sebenarnya, bukan masa depan yang menakutkan, tapi pikiran kita yang menakuti diri sendiri. Kita yang menciptakan monster di kepala kita sendiri, lalu percaya bahwa monster itu nyata. Bayangkan kamu lagi mimpi dikejar anjing. Kamu berlari ketakutan, keringat dingin, jantung berdebar. Tapi begitu kamu bangun, kamu sadar, tidak ada anjing, tidak ada kejaran, semua hanya mimpi. Begitulah hidup manusia yang belum sadar. Ia hidup di dalam mimpi pikiran. Dunia yang diciptakan oleh imajinasinya sendiri. Setiap ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan hanyalah mimpi yang terasa nyata. Masalahnya kita sering tidak sadar bahwa kita sedang bermimpi. Kita merasa semuanya nyata. Kita hidup di bawah bayangan yang kita buat sendiri. Kekuatan kesadaran. Jadi, bagaimana cara keluar dari ilusi ketakutan itu? Jawabannya sederhana tapi dalam. Bangun. Sadar bahwa rasa takut hanyalah pikiran yang berimajinasi. Ketika imajinasi buruk datang, jangan dilawan. Cukup sadari dan lepaskan. Kembalikan perhatianmu ke saat ini. Tarik napas pelan-pelan, rasakan sekarang. Karena satu-satunya hal yang benar-benar nyata, hanyalah saat ini. Present moment. Masa lalu hanyalah memori. Masa depan hanyalah bayangan. Tapi untuk bisa hidup dalam saat ini, present moment, dibutuhkan latihan. Kita butuh latihan spiritual, sadhana, latihan berpikir dan memahami, latihan kesabaran, dan tentu saja keberkahan dari orang-orang bijak yang telah lebih dulu sadar. Dengan konsisten menekuni latihan-latihan itu, seiring waktu, kabut pikiran yang menutupi hati akan perlahan menipis, dan cahaya kesadaran akan menembus ke dalam diri. Ketika itu terjadi, kamu akan melihat segalanya dengan jernih. Dunia yang dulu menakutkan tiba-tiba terasa tenang. Orang yang kesadarannya kuat tidak mudah terpengaruh oleh keadaan luar. Hidupnya tidak diatur oleh drama, mood, atau opini orang lain. Ia tahu bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari skenario Tuhan. Kesadaran yang seperti ini disebut dalam bahasa agama Islam sebagai takwa. Kesadaran yang waspada antara yang sejati dan yang ilusi, antara yang nyata dan yang maya. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti itu,
Orientasinya berubah. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena tahu bahwa sumber sejati dari kedamaian sudah ada di dalam hatinya sendiri. Bangun dari mimpi panjang. Seseorang yang telah bangun dari ilusi hidup tidak lagi diperbudak rasa takut dan kesedihan. Hatinya dipenuhi cahaya, bukan karena tidak ada ujian, tapi karena ia tahu semua ujian hanyalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dalam tradisi sufistik, mereka disebut kekasih Tuhan, waliullah. Manusia yang tirai ilusi di antara dirinya dan Tuhannya telah hancur dan tersingkap hakikat sejati apa adanya. Ciri-cirinya sederhana, hatinya tidak lagi diselimuti takut dan sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena seluruh ruang dalam dirinya telah terisi oleh kehadiran Tuhan. Kalau kamu selama ini hidup dalam ketakutan, mungkin sebenarnya kamu belum benar-benar hidup. Kamu masih bermimpi, mimpi tentang masa depan, mimpi tentang pengakuan, mimpi tentang aku yang sempurna. Sekarang waktunya bangun, sadar bahwa hidup tidak butuh kepastian, tapi butuh kesadaran. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad, Inna nasa niyamun idza matu intabahu. Artinya, kesadaranlah yang membangunkan kita dari mimpi panjang kehidupan kita. Kamu tidak harus punya segalanya untuk tenang, kamu hanya perlu sadar, hadir, dan percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Karena sejatinya, ketika kamu sadar sepenuhnya, kamu akan tahu bahwa hidup ini bukan tentang menghindari rasa takut, tapi tentang memahami bahwa rasa takut hanyalah ilusi. Dan di balik semua ilusi itu, ada Tuhan yang tidak pernah jauh dari dirimu. Semoga kita semua menjadi manusia yang berani bangun dari mimpi panjang kehidupan ini, yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, tapi berjalan dengan kesadaran, yang tidak mencari kedamaian di luar, tapi menemukannya di dalam hati sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu sadar. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit pintu kesadaranmu, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan like, karena di channel ini kita akan terus berjalan bersama, menyelami rahasia kesadaran, menemukan jati diri sejati, dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Satu klik bisa jadi awal dari perjalanan besar menuju dirimu yang sebenarnya.